ini kami sudah memberikan kesempatan buat Teh Ocha untuk duduk dalam sebuah kursi. Bernama kursi kegegeran. Pertanyaan pertama. Jujur-jujurnya. Apa kejadian yang paling menyedihkan selama berkarir? Merasa bahwa aku sudah tidak bisa berkarya. Ada di momen seperti itu? Ada. Pernah. Pasti kita Aku merasa kayak Stuck gitu ya? Stuck kayak Ya. aku bikin musik kayak apa lagi ya, lagu kayak apa lagi ya. Orang bosan kayaknya sama aku gitu. Iya betul. Itu kapan Teh? 2015. Aku sampai mau berhenti. Apa yang membuat akhirnya Tetap semangat semangat lagi? untuk berkarya lagi Teh. Waktu itu aku diminta buat ngisi soundtrack film remaja. Terus aku dapat lagu dari Rian The Massive. Terus aku bikin musiknya kerja sama orang yang aku belum pernah dari Amerika. Jadi mungkin itu kayak baru gitu. Kita harus mencari sesuatu yang baru. Pertama kali aku dibikinin lagu sama Rian The Massive saat itu. Terus pertama kali aku kerja sama musisi dari Amerika itu saat itu. Jadi mungkin memang harus ada refresh gitu. Tantangan baru. Tantangan baru. Kalian juga harus gitu kalau Iya. kalau di rumah ya. Orang yang di rumah. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Sosok Afgan, Ariel Noah, dan Reza Arab di Mata Rosa. Dan di antara mereka siapa yang paling mendekati tipe pria idaman Rosa? Oke, singkat. Kita mulai dari Afgan. Afgan seperti apa di mata Rosa? Afgan itu orangnya lucu banget. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau dia Kocak ya? kocak, suka ngebodor gitu. Jadi aku nggak pernah sedih kalau di sebelahnya dia. Jadi selalu happy gitu. Kita sering menertawakan kesedihan kita. Oke, Itu yang next. bagus, mentertawakan. Next, ada lagi nggak pria yang... Kalau misalnya Ariel Noah di mata Teh Ocha singkat seperti apa? Dia orangnya detail banget. Dan kalau bahas sesuatu tuh mendalam. Oh gitu. Satu lagi singkat kalau Reza Arab. Reza Arab. Dia sama juga Libra sama aku. Sama orangnya juga baik banget, hatinya tuh baik banget. Iya baik sekali. Oke, dari ketiga pria tersebut Yang mana yang... menggambarkan yang bisa kayaknya dia cocok banget buat gue. Afgan sih kayaknya. Soalnya kalau aku jawab Ariel nanti aku dikejar Nanti beritanya heboh. Berarti tadi maunya Ari. Maaf, Afgan masuk ke dalam film dokumenter itu juga nggak, Cik? Ada. Ariel sama Afgan ada di situ. Oh, Ariel juga ada. Oh, oke. Oh kedua Teh Ocha semangat terus ya. Amin, Kita terima kasih. yakin Teh Ocha. Menginspirasi banget Teh Ocha. Buat pokoknya nanti buat ibu pekerja, single mother, buat anak-anak yang mungkin dibesarkan cuman sama satu orang tua. Ini film tentang kita. Jadi datang supaya kita bisa menyemangati diri sendiri juga. Nonton dari mulai 1 Agustus di bioskop kesayangan kamu. 1 Agustus ya. Tapi kalau ngomongin soal orang tua pasti akan bahagia ketika anaknya bahagia. Tapi Betul. kalau anaknya sedang mendapatkan masalah, orang tua adalah orang yang pertama yang selalu mendoakan termasuk yang merasakan kesedihan mendalam. Betul. Tapi kali ini kita akan hadirkan orang tua yang berbahagia karena anaknya akhirnya divonis bebas. Aku juga Tuanya ikut doanya sangat bahagia. luar biasa. Ya, di pagi-pagi ambiar kita Oh my ingat God. waktu itu kita sempat menghadirkan keluarga dari almarhumah Vina. Kali ini kita hadirkan seorang pria yang sudah dinyatakan bebas Sobat Ambiar. Wow, banyak sekali yang mendoakan di seluruh Indonesia. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Peggy Setiawan dan juga kuasa hukumnya Bang Doni. Selamat pagi. Selamat ya, Masya Allah. Itu doa seluruh masyarakat. Sini dulu. Mas Peggy, sini saya. Akhirnya kita berhasil mendatangkan Peggy Setiawan Sobat Ambiar. Mas Peggy di sini. Oke. Peggy, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar.
pagi juga selamat datang. Aduh Mas Peggy, kalian tahu nggak sih bahwa kita semuanya itu mendoakan buat kamu. Iya. loh. Bahkan mama aku lagi nonton ya. Pas tahu kamu divonis bebas, tahu nggak mama aku ngapain? Bikin tumpeng nasi kuning. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Peggy dan juga Bang Tony, kita juga kasih lihat ini dia cerita Peggy Setiawan yang akhirnya dibebaskan atas kasus Vina Cirebon. Iya. Ini dia. Silakan sayang. Ya, Ocha, sih. Teteh silakan duduk Mana? ya. Wih. Silakan. Geger, geger, geger. Gonjang ganjing kasus Vina Cirebon sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Mei 2024 lalu dinyatakan batal dan tidak bersalah pada 8 Juli 2024 oleh hakim karena keputusan pra-peradilan yang diterima dan dinyatakan tidak adanya bukti yang sah. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Intinya pemohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Berita ini sontak menjadi perbincangan warganet. Kepulangan Peggy ke kampung halaman sampai disambut meriah oleh masyarakat sekitar. Lantas siapa yang seharusnya jadi tersangka pada kasus ini? Dan bagaimanakah cerita dibebaskannya seorang Peggy Setiawan? Selengkapnya kita kupas tuntas hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Peggy Setiawan dan juga Bang Tony. Kita tahu kemarin bahwa di pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung ya, memang bukti dirasa kurang cukup sampai akhirnya dinyatakan bebas. Tapi sebelum kita bercerita jauh ke depan, kita mau flashback lagi, kita mau mundur lagi. Ketika akhirnya nama Peggy Setiawan ini dirilis sebagai daftar pencarian orang. Saat itu Peggy taunya dari mana? Nama saya masuk sebagai DPO. DPO. Dari sosmed. Oh dari sosmed. Dari sosmed. Ya Allah ya Robby. Sedih banget. Saat itu Peggy sedang berada di Bandung. Bandung. Oke, ketika tahu masuk ke dalam daftar pencarian orang, apa yang dilakukan pertama kali oleh Peggy saat itu? Biasa aja sih Pak. Soalnya kan saya Lagi ngerasa- kerja, lagi kerja. Iya, Kerjanya apa? bangunan, kuli bangunan. Bangunan, kuli bangunan. Jadi saya ngerasa biasa aja karena saya memang nggak ngerasa ngelakuin itu. Jadi ya udah santai aja. Itu juga bukan nama saya, kan nama saya Peggy Setiawan, namanya Peggy Perong. Terus alamat juga beda jauh, ciri-ciri juga beda gitu. Jadi ngerasa biasa aja Biasa karena aja. merasa tidak bersalah dan ngerasa itu bukan Bukan saya. saya gitu. Oke, sampai akhirnya pihak kepolisian menjemput secara langsung Peggy. Iya benar. Kaget dong waktu itu. Kaget pasti kaget. Terus saya Apa yang saya lakukan gitu iya, ya? saya bertanya-tanya terus ya mereka mungkin langsung membawa saya terus ya udah saya pasrah aja supaya sebagai warga negara yang baik saya harus menaati hukum, harus mengikuti. Ini ada satu kalimat yang harus digarisbawahi. Sebagai warga negara yang baik, patuh akan hukum. Baik atau benar atau salahnya bisa dibuktikan Iya. di pengadilan Iya, ya. benar. Kemudian dibawa ke Polda Jabar, betul? Polda Jabar. Berapa lama totalnya di Polda Jabar? 49 hari di sana. 49 hari. hari. Selama 49 hari. 49 hari. Mas Peggy boleh cerita sama kita. Boleh. Yang Mas Peggy alami itu di sana seperti apa? Iya, di sana tuh ya alhamdulillah sih baik meskipun dari awal pertama juga ada sedikit ya kekerasan tapi alhamdulillah nggak berarti sih cuma sedikit. Kekerasan Oh, apa? kekerasan apa? Ya contoh misalkan ada pemukulan sedikit. Ada pemukulan. Iya, seperti itu. Maksudnya untuk ngaku. Mungkin bisa jadi seperti itu. kurang lebih. Pemukulan, mohon maaf, bagian dilaku- tubuh mana Ya yang bagian ini mata juga muka juga ada terus selebihnya itu ini sepertinya juga diinjak ada. Itu dilakukan oleh? Oleh salah satu ya polisi yang di sana lah yang di ruang penyidikan. Abang Tony sebagai kuasa hukum mengetahui ini? Ya, setelah kami mendampingi terutama Ibu Yanti ya, yang pertama itu memang sudah menceritakan. Jadi mendapatkan perlakuan yang kasar itu memang di awal. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dibawa ke markas Polda. Saya nggak tahu itu langsung diperiksa apa sebelum diperiksa. Langsung diperiksa. Langsung diperiksa, saat pemeriksaan itu ada perlakuan yang tadi diceritakan. Jadi begitu kami ya Ibu Yanti dan Pak Adnan waktu itu datang
bercerita memang. Cuma saat itu kan fokusnya kita bagaimana Peggy ini bukan masalah mempersoalkan penganiayaan ya, tapi bagaimana Peggy ini bisa bebas karena Peggy ini bukanlah pelaku. Saat kejadian ada di Bandung. Itu yang dipikirkan kami, sehingga ya sudahlah yang hal itu tetap nanti kan. Yang penting bagaimana kita meyakinkan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah pelakunya. Pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung. Di tahun 2016 itu ya? Iya, pada tahun 2016 itu. Peggy pasti kan awalnya ada satu perlawanan dari dalam diri sendiri karena merasa tidak melakukan hal tersebut. 49 hari. Sampai akhirnya merasa pasrah nggak sih? Aku dari awal juga ada optimis kalau aku nggak merasa bersalah, jadi aku nggak pernah takut. Jadi aku setiap berhadapan sama polisi yang nanya, aku nggak pernah takut, aku selalu jawab dengan apa adanya, selalu jawab dengan lantang. Bahkan teman-teman yang satu sel aja kamu nyorakin aku kalau misalnya aku jawab, kamu hebat gini, kamu selalu konsisten jawaban aku. Karena aku memang seperti itu. Ya, memang tidak melakukan, bukan masalah konsisten atau tidak. Jadi tidak perlu mikir bohong, kebohongan, tidak perlu memikirkan kebohongan. Ya, jadi salinan BAP, berita acara pemeriksaan yang kami terima, salinan BAP tersangka, itu tidak ada satupun dia menjawab bahwa ada di TKP ya. Ya bahkan jangankan ada di TKP, ya artinya tidak ada. Oh ya saya melakukan, tidak ada. Di TKP pun tidak ada. Yang menjurus kenal dengan para pelaku pun tidak ada. Oke, baik Bang Tony tahan kecuali sebentar. Sudirman ya. Itu adalah BAP yang memang dibuat oleh Peggy Setiawan saat itu ya. Tapi ada juga yang memberatkan Peggy di saat pra-peradilan, betul ya? Di mana menyebutkan saksi tersebut menyebutkan melihat Peggy Setiawan. Kemudian kami juga mendengar selintiran berita bahwa kabarnya Peggy ini mengubah identitas dirinya. Tapi untuk saksi yang memberatkan Peggy saat itu akhirnya seperti apa Bang Tony? Ya, jadi salinan berita acara yang diterima itu pertama memang tidak ada satupun ya tindakan walaupun bukan jawab tidak mengaku ya, tetapi memang jawabannya natural, memang dia tidak ada mengarah ke peristiwa pembunuhan. Kemudian ada saksi, kalau saksi itu bukan di BAP-nya Peggy Setiawan ya, melainkan pada saat sidang pra-peradilan ketika penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon menjawab permohonan pemohon kami Peggy Setiawan, mereka menjelaskan atau menjabarkan mengenai alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Apa alat buktinya? Alat buktinya adalah saksi. Saksi itu ada 13. Dua di antaranya yang memberatkan tadi adalah saksi Aep dan Sudirman. Nah, jadi Aep ini di 2016 pada saat ia bersaksi untuk 8 terpidana tidak pernah kesaksiannya itu mengarah kepada Peggy Setiawan. Oke, tahan sebentar Bang, kita juga mau kasih lihat ya pada akhirnya Peggy menantang saksi yang memberatkan saat pra-peradilan kemarin. Kita mau kasih lihat dari satu. Tantang Aep nih di kamera nih. Aep, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Jadi kamu menantang ya? Masih ada rasa dendam? Oh, kalau misalkan menantang saya, itu bukan menantang sih. Itu hanya hasil spontanitas kalau ya ekspresi kesenangan saya lah. Jadi saya gini, bukan menantang secara fisik. Bukan menantang secara fisik. Iya, betul, bukan secara fisik, pembuktian terbalik di mata hukum. Buktikan lah. Yang memang pelaku ya buktikan. Jadi jika memang perkataan dia benar, kesaksian dia benar, ya buktikan, kita diskusi bareng, ketemu. Iya, gentle. Jadi kita berikan kesaksian yang sebenar-benarnya lah supaya tidak ada orang. Belum pernah. Belum pernah ketemu? Belum pernah sama sekali. Kenal aja enggak kenal juga. Ya Allah. Bang Tony, apa sih bukti yang memberatkan dari pihak saksi tersebut? Buktinya apa? Apakah dia misalnya melihat Peggy Setiawan di TKP atau apa yang kira-kira memberatkan? Baik, jadi kesaksian Aep di tahun 2016 ya memberi kesaksian terhadap 8 terpidana sehingga 8 terpidana itu dihukum, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun ya masih anak itu kesaksiannya tidak ada mengarah ke Peggy Setiawan, tidak ada ya. Belakangan setelah Peggy Setiawan ini ditangkap, kemudian terlihat dari BAP Aep ini yang ditambahkan tahun 2024
baru dia memberikan kesaksian bahwa ia melihat Peggy Setiawan berada di TKP. Padahal waktunya cukup jauh, Tidak 2016 ke 2024. Tapi apakah sudah ada permintaan maaf misalnya kalau tidak secara langsung dari saksi, dari keluarga atau kuasa hukumnya kepada Peggy? Ya enggak, ya menurut saya sih ya ditangkap saya di penjara, nggak usah minta maaf nih. Nah, kalau di penjara baru tuh dia. Oke, itu kan pembuktian hukum. Tapi permintaan maaf secara langsung apakah ya sudah boro-boro minta maaf karena dia tetap kekeh, sekarang aja keberadaannya kan tidak diketahui. Itu maksud saya. Bang Tony Keberadaannya tidak diketahui padahal kan pastinya sudah punya alamatnya dong secara jelas identitas dia. Kok bisa nggak ketahuan, Pak? Ya, jadi banyak sekali rekan-rekan media juga karena setelah Peggy Setiawan bebas, akhirnya aib ini dicari karena yang memberikan kesaksian yang memberatkan, kan gitu. Akhirnya dicari, nggak ketemu, tidak ada di kediamannya di mana. Cikarang. Gitu. Tapi kan juga di sini di Indonesia ada lembaga perlindungan saksi ya. Abang tahan sebentar, kita juga mau kasih lihat ini ada satu artikel yang berhubungan dengan Bang Hotman Paris. Hotman Paris ungkap ada kemungkinan Peggy Setiawan bebas hanya sebentar. Dalam hitungan hari bisa ditahan lagi. Bang Tony sebagai sesama kuasa hukum, tanggapannya apa atas statementnya Bang Hotman Paris? Ya mungkin bisa saja Bang Hotman itu belum membaca secara utuh amar putusan pra-peradilan yang menetapkan Peggy Setiawan bebas dan tersangkanya itu batal. Karena begini. Tapi itu asumsi ya Bang? Iya. Itu asumsi Abang loh kalau Bang Hotman Paris belum membaca semuanya. Iya, karena begini, kalau dibaca pada amar putusan nomor 5 itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut oleh termohon penyidik yang berkenaan dengan penetapan tersangka. Seperti yang tadi disampaikan. Ya, berkenaan dengan penetapan tersangka terkait kasus Vina Eki ini. Artinya keputusan ataupun penetapan lebih lanjut terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan itu dinyatakan tidak sah yang akan datang. Itu. Walaupun ada bukti baru. Ya, walaupun ada bukti baru kan, silakan, tetapi ini sudah terkunci. Putusan pengadilan dianggap benar sepanjang belum ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Arti membuktikan sebaliknya itu adalah dilakukan upaya hukum, misalkan peninjauan kembali. Namun lagi-lagi sudah terkunci lagi di pasal 83 KUHP dinyatakan bahwa putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Sehingga inkrah itu. Saya baru tahu kalau keputusan pra-peradilan sudah tidak bisa masuk ke peninjauan kembali ya? Tidak bisa. Oke, baik. Bang Tony tahan sebentar, ini kita juga mau kasih lihat ada satu artikel kemarin Sobat Ambiar juga barangkali ketika menyaksikan press conference dari Polda Jabar saat itu. Ini juga ada satu momen yang menarik perhatian ya, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ditutup. Alami kekerasan saat pemeriksaan. Peggy Setiawan mau laporkan penyidik Polda Jabar ke Propam. Emang benar itu Bang? Ini kalau kita lihat gambar ini, Sobat Ambiar mungkin yang mengikuti kasusnya masih ingat ya, saat itu Peggy, mohon maaf, betul memang dilakukan ditutup ya? Tutup mulutnya. Tutup mulutnya seperti itu? Ketika mau ngomong. Iya benar. Kenapa? Kurang tahu. Kamu kenapa? Kurang tahu itu. Apa pertanyaan dari... Mau ngomong apa waktu itu? Ada pertanyaan dari media, kemudian kamu jawab? Iya seperti itu, saya mau mengungkapkan isi hati saya karena saya nggak usah salah, tiba-tiba saya diseret, ditutup seperti itu. Oke, tanggapan Bang Tony sebagai kuasa hukum? Ya, kan begini, itu menunjukkan ketakutan ya bagi kami penyidik itu ya. Ketakutan khawatir dia ngomong. Padahal kita bandingkan, pernah nggak melihat ada tersangka yang pakai baju tahanan yang permasalahannya itu kalau tidak salah dengan perempuan. Lalu enak tuh ditanggap tuh sama Kapolres. Lebih baik pilih yang mana kan, gadis apa janda. Dia sampai enak tuh ngomong kan, pilih janda. Artinya interaksi seorang tersangka dengan Kapolres ya kemudian disorot media itu mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Dan berbeda. Kenapa di saat Peggy? Ya, berbeda di saat Peggy ya. Harusnya kalau memang penyidikan itu memang apa adanya ya harusnya biarkan saja. Toh yang namanya salah tetap salah. Tidak akan bisa jadi benar. Ekspresi muka juga kelihatan. Peggy Setiawan ini orang kampung, orang kuli bangunan. Kalau memang ia bersalah tidak akan berani
nyolot ya seperti itu, berani ya ngomong seperti itu. Paling raut mukanya, paling orang yang bersalah itu kelihatan kok nunduk aja malu. Ini Peggy tidak, selalu melihat ke depan kamera kan. Nah ketika ada kesempatan mau ngomong kan berusaha untuk tidak boleh dihalangi kan. Itu jadi kami menilainya ini sejak awal pun konferensi pers sudah kelihatan. Makanya kami penasihat hukum Peggy Setiawan sangat optimis bahwa Peggy Setiawan tunggu saatnya pasti bebas. Bang Tony, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Apakah betul ini adalah statement yang sempat dilontarkan oleh Bang Tony? Sebut Polda Jabar tidak niat ungkap kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan kalau niat harusnya 8 tahun sudah tertangkap. Apakah betul ini statement Abang? Ya betul. Jadi gini, sejak 2016 ya 2017 saya baca 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ya. Itu saya lihat mulai dari dakwaan ya, dakwaan itu sederhana sekali. 8 orang divonis terbukti melakukan pembunuhan berencana. Namun dalam dakwaannya sampai pembuktiannya tidak pernah terungkap kapan perencanaannya, siapa yang merencanakan, pertemuannya berapa kali. Dalam pembunuhan berencana itu harus ada namanya meeting of mind, persamaan niat. Ya, walaupun awalnya misalnya dari si A dulu, ya, tetapi ketika kumpul, ya, kemudian dibagi peran sampai terakhir itu persamaan niatnya itu ada. Kapan mulai dieksekusi, ini bagian apa? Tidak ada terungkap. Kedua, di dalam putusan pengadilan juga ada 6 barang bukti berupa handphone, diantaranya handphonenya Vina, korban. Tidak pernah dibuka, tidak ada penyidik menyatakan dari penyelidikan ini motifnya ini, itu terlihat dari handphone, tidak ada. Kemudian satu lagi, ada CCTV. Ya, CCTV itu menurut 2 polisi yang anak buahnya Rudiana, bapaknya korban, itu berhasil mengecek CCTV di lokasi kejadian. Namun belum dibuka. Artinya kalau niat, kan gitu. Sejak dulu dibuka, ya udah keungkap dari dulu juga. Kan gitu. Jadi Abang menyimpulkan bahwa ini tidak adanya keniatan gitu? Iya. Oke, Bang, saya mau nanya sama Abang. Sebagai kuasa hukum, apakah ada niatan untuk melaporkan balik? Siapa itu? Siapapun itu pada akhirnya. Oke, jadi yang kalau melaporkan itu kan pidana ya. Yang kami pertimbangkan ini adalah melaporkan saudara Aib dan Sudirman. Karena gara-gara keterangan saksi. Ya, karena gara-gara keterangan Aib dan Sudirman dan kami lihat sendiri dalam jawaban pra peradilan Polda Jawa Barat, alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan adalah diantaranya keterangan Aib dan Sudirman. Itu dan valid. keduanya itu sampai sekarang juga tidak tahu keberadaannya. Ya, kalau Sudirman itu terpidana. Oh, sudah ada di dalam. Iya, di dalam. Teman SD. Ya, cuma lagi-lagi keterangan Sudirman di 2016 dengan keterangan Sudirman di 2024 berbeda seperti setelah ditangkap kemudian dicocok-cocokkan. Ya, baik. Bang Tony, terima kasih banyak dan juga tentunya untuk Peggy Setiawan. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kita juga tentu saja atas apa yang kamu lewati selama ini kami turut prihatin. Tapi setidaknya hukum di Indonesia kita masih percaya bahwa yang benar akan benar, yang salah tetaplah akan menjadi Dan yang makasih salah. juga buat para hakim yang masih memiliki hati nurani luar biasa untuk melihat kebenarannya. Dan kami juga masih saya mengucapkan mau ngucapin terima kasih ya kepada hakim yang mulia Pak Eman Sulaiman ini luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bang. Dan kita juga masih yakin dengan tentu saja pihak kepolisian, kemudian juga penegak hukum lainnya, termasuk juga peradilan di Indonesia masih akan memberikan yang sebaik-baiknya, yang benar tetap yang benar, yang salah tetaplah yang salah. Amin. Pokoknya buat Peggy Setiawan sekarang semangat kerjanya ya, balik sama keluarga. Tetap berprasangka baik kepada kita. Ya, jadi kebanggaan keluarga. Ya, amin. Tapi kalau ngomongin soal keluarga, kita juga akan menghadirkan keluarga di mana keluarga yang satu ini tak ada keluarga yang nggak punya masalah. Tapi mereka hadapinya dengan senyum-senyum, dengan ketawa-ketawa, dengan makan-makan. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Teh Santi dan juga Denny Cagur. Juragan, ini dia Juragan Terasi Teh Santi. Dan Juragan Cagur.
Terima kasih banyak sudah mampir ya, sehat-sehat selalu. Silakan buat Bang Tony, buat Becky dan Teh Ocha boleh duduk dulu. Ini dia keluarga bahagia, kesibukannya sangat luar biasa sekali. Saking sibuknya jarang ketemu sampai sempat ada cerita, jangan-jangan mereka lagi bisa ranjang. Saking sibuk. Gayanya Kang Denny beda loh tuh. Iya loh, sekarang loh. Pakai blazer. Pakai blazer mau ke sidangnya Peggy Setiawan apa gimana? Casual, kaos. Oke, kami bertiga mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Teteh sama Kang Denny. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Ini ada satu cerita Teh Santi yang katanya baru tahu kalau katanya Denny Cagur ini pernah antar pulang seorang cewek. Siapakah dia? Kita akan jawab saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.